Kembali mengabarkan dari lahan petani kita ya, petani transmigrasi yang ada di Sepunggur ya, sahabat Madrim. Lama saya tidak bikin video di sini, dan ternyata di sini banyak perubahan. Salah satunya ialah paritnya ini sudah bersih ya. Dari depan sana Masjid Al-Aqsa sampai sini nih paritnya yang sebelah kanan. Kalau dari sana ya teman-teman, sudah bersih, dicuci parit. Ini paritnya jadi dalam dan jalannya jadi rapih seperti itu ya, rapih sekali. Nah, kemudian saya ini berada di depan rumahnya Bapak Sukamto Anam. Semakin hari semakin bagus di sini. Dan di situ di sebelah ada lahan pinjam pakai yang dikelola oleh petani kita, petani rantau asal kota mana ya, lupa Mas Rohmat. Dari Magelang seperti itu ya. Kaliangkrek. Dan ini di sini ada Anam. Halo Anam, Adek Anam, bagaimana kabarmu? Kamu lagi ngapain? Salim dulu. Salim dulu. Pinternya. Bapaknya kemana Anam? Di belakang ya. Kemudian kita masuk ke sini dulu ya teman-teman, karena saya lama tidak ke sini. Dan ini halaman rumahnya, wush, mantap, bersih sekali. Tempat nongkrong-nongkrong di sini teman-teman kita ya, teman yang dari perantau ataupun teman yang dari transmigrasi sendiri. Dan ini dulu dapat bedah rumah dari BSPS, kemudian ini terasnya dilanjutkan oleh donatur kita yang dari Semarang. Sampai saat ini masih bagus ini. Terima kasih kepada BSPS dan donatur dari Semarang yang telah membantu Pak Kamto ya. Kita lanjut ke belakang ya. Ayo Nam, mau ikut enggak Nam? Dan di sana adalah hanya Pak Bisri. Itu beliau sedang nyanggul menggunakan baju merah kayaknya ya. Sono tuh, no. Nanti kita liput di sana kalau beliau mau ya. Nah, ternyata Pak Kamto di belakang. Assalamualaikum. Waduh, aktivitasnya apa Pak Sukamto Anam ini? Wah, nyari siapa di Anam? Huhu, ketawa dulu. Huhu. Koten yuk, koten. Biasanya ngoten bapaknya itu. Kok mengolor-olor selang ini, mau ada apa Pak Kamto? Nanti sore apa ya? Salim Pak Kamto. Ya kabarnya sehat. Sehat alhamdulillah. Sekarang lebih canggih gini ya Pak Kamto Anam ini. Ini apa ini? Sanyo itu Bang. Sanyo. Beli ya. Sanyo jenengan. Ini dari Ibu Ros. Oh, dari Ibu Ros. Dibelikan sanyo. Iya, belikan sanyo. Sama selang. Kalau selang alhamdulillah ada apa rezeki. Beli sendiri. Hasil panen lah. Luar biasa. Selangnya dari hasil panen. Ini dari Ibu Ros ya. Iya, Bu Ros. Terima kasih kami ucapkan untuk Ibu Ros ya. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu dan rezekinya semakin bertambah, semakin melimpah. Amin ya robbal alamin. Panjang umur juga, sehat selalu pokoknya lah. Salam buat keluarga beliau ya Pak Kamto. Iya. Nah, jadi kalau ngotor jenengan sudah menggunakan alat ini dong? Iya. Keren. Ya karena ini kepanasan kan. Tapi sore mungkin Pak Kamto ya. Nanti sore lah. Ini dipersiapkan dulu. Tarik dulu selangnya aja. Kemudian ini di sini ada ya tempat penyemaian, tapi nggak tahu ini apa. Nanti kita cari tahu sama pemiliknya ya teman-teman. Dan
saat sekarang lahan Pak Kamto kondisinya seperti ini ya. Lama saya tidak kesini, tapi ini tanaman bawang prenya luar biasa, sangat subur sekali. Wes, jos 3 bedeng ini, nggak ada bercak ya. Ini bibit yang kapan Pak Kamto? Bibit yang pas itu kena ulat dulu. Sisa-sisa cinta. Sisa kena ulat dulu itu tak tanam ke situ. Alhamdulillah. Tapi kok ini waras sekali ya. Ini ya. nih. Sekarang tidak kena ini. Alhamdulillah. Kalau dulu yang pernah saya konten terakhir di sini ya, olah. Menyedihkan. Menyedihkan kalau bawang prenya kayak gitu. Iya. Nah, ini lumayan kalau gini kan jadi ada harapan Pak Kamto ya. Ya dalam keadaan kondisi kayak gini tetap kita panen Bang ini nanti. Tetap dikapak panen. Panen lah. Tidak menunggu lama. Ini sudah waktunya nyabut ini Pak Kamto. Sudah ada 2 bulan kan? Ada, ya mendekati. Nah, coba nanti kita tawar. Ya tapi lumayan. Sekarang murah Pak Kamto. Enggak apa-apa. Kalau masih 20 pun masih oke lah ya. Yang penting yang ditanam itu tumbuh. Jadi meskipun harga 20 tetap aja untung. Gitu. Karena bawang pre itu kan kalau ditanam satu kan manaknya jadi 2 sampai 3 sampai 5 gini ya teman-teman. Jadi nggak rugi. 1 banding itu. Yang penting ditanam itu jadi ya subur. Ya. Cuman sawi aja kemarin gagal maning son ya. Iya. Meskipun saya gagal, saya tetap mencoba cara lain Pak Kamto. Iya, tetap nanam lagi. Untuk mengalahkan si Sontol bagaimana caranya itu? Mengalahkan si Ucil. Kalau si Son kan gitu. Ya. Gagal maning pun tetap saya mencari cara lain untuk bagaimana caranya mengalahkan si Ucil. Sontol itu. Gagal maning. Kalau cabenya tiap hari panen Pak Kamto ya? Ya, berapa ya, masih 1 minggu 1 kali. Tapi yang cukup banyak membantu sudah cabai. Dan support semangat tetap dari teman-teman penonton konten kreator tetap menyupport untuk cabai juga. Alhamdulillah. Meningkatkan harapan teman-teman konten kreator. Amin. Seperti itu. Supaya nanti bisa semuanya berjalan ya Pak Kamto ya. Cuman untuk sawi ini kok dimakan belalang. Jadi susah itu. Susah ya. Padahal tak semprot juga. Kocor, semprot, pupuk. Sudah pernah diracun? Itu pakai sidametrin kemarin. Sidametrin. Nggak mempan. Nggak mempan. Coba nanti ambil 1 sendok atau 2 sendok. Saya ada obat, tapi tadi dikasih contoh sama teman saya, Mas Refai kan, itu kan beliau kan yang dari DGW. Tadi saya dikasih contoh, maksudnya sampel. Saya taruh di tempatnya beli Nyoman. Nanti kalau Pak Kamto mau untuk ini sawi itu, katanya kalau aturan dari beliau itu 1 sendok dulu. Untuk setengah tangki gitu. Setengah tangki? Kalau 2 sendok untuk 1 tangki. Tapi nanti kalau dia tidak bereaksi, itu nanti bisa ditambah dosisnya. Seperti itu bilangnya dari Mas Rifai. Kebetulan tadi saya jumpa dengan beliau di tempatnya Pak Karni kan. Di situ. Saya lagi mau ambil bibit yang ditanam tempatnya beli Nyoman. Nah dia datang, saya kira orang mau mancing. Ternyata dia paham manggil nama aku kan. Oh ada Mas Madrim di sini. Loh ini kok temanku yang dari Salangketok, Rifai ternyata. Lama sudah memang nggak jumpa kita karena beliau sibuk mungkin kan. Nah itu nanti Pak Kamto bisa nyoba lah. Ambil 1 sendok kah atau 2 sendok. Kalau bibit kalau cabai sekarang berapa Pak Kamto? Cabai paling berapa sih? Per kilonya kurang paham aku. Baru ini dicabuti lagi. Yang panen istrinya terus ya. Bagian yang merawat. Iya. Kalau belakang bagaimana lahannya? Belakang ya masih ini ngejar depan lagi masih. Maksudnya masih belakang ada tanamannya gitu kah? Belum. Ini bekas tanaman apa Pak ya? Ini bekas tanaman bawang pre, tak kasih labu sama lonceng. Ya. Nah, ini ada buahnya ini Pak. Ada itu.
Ini kayaknya buahnya pernah disyuting sama Pak Hasim ini. Belum ada ya? buah Pak Hasim. Oh, waktu itu ya. Nah, belum itu di sana ada juga. Pak Darien. Oh, belum. Pak Darien. Belum ada buah pas Pak. Ketika Darien. Itu ya. Kemudian yang itu apa ini yang di anjang-anjang ini Pak Kamto? Itu daun sop. Daun sop. Nanam slide green jenengan. Iya. Ada. Gitu ya sop. Sekarang tanamannya tidak hanya daun bawang, sahabat. Tanamannya ada daun sop. Wah, ini bagus ini. Tak kasih ala kadarnya pelaratan untuk pelindung panas, mengurangi lah. Iya, supaya tidak terlalu panas kan. Iya. Nah, ini bibitnya seperti bibit yang dari Mas Hendri punya saya dulu itu. Kecil-kecil kayak gini, tapi sekarang sudah begini-begini semua. Udah gede-gede. Kemarin udah aku panen juga kan. Oh. Nah, udah panen jenengan. Iya, yang tanaman kedua dan ketiga udah panen semua. Tapi masih karena ada yang gede, ada yang kecil, jadi kita manennya dipilihin Pak Kamto. Sama berarti. Karena bibitnya kayak gini, kerunyil, jadinya besarnya nggak berbarengan. Nggak sama. Cuman alhamdulillah panen lah, maksudnya ada kan untuk dipanen daripada kayak jenengan yang kemarin tuh kena. Habis total itu. Sampai pusing rasanya Pak Kamto ya. Sampai belieng aku. Nggak ada harapan, sudah diem aja. Karena itu sudah tak waton hampir 4 bedeng kan. Ini harus pupuk, besok selesai pupuk, subur lebih subur saya jual. Begitu ya. Malah kena serangan ulat. Itu kalau pas musim kemarau begini ya Pak Kamto ya. Jadi ini berbagi ilmu atau berbagi pengalaman. Kalau ilmu sama saja sih, berbagi pengalaman. Pengalaman aja. Jadi pengalamanku yang di sini bukan di mana-mana, karena kemarin saya pernah nanam 1 kali Pak Kamto. Kalau kemarau begini, jadi pagi sama sore harus disiram terus Pak Kamto. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk menghilangkan kaper-kaper itu. Nah, kalau dilihat kan begini nih, kayak nggak ada. Tapi kalau kita pas musim kemarau begini duduk santai ini nggak disiram, cuman disiram aja Pak Kamto, nggak sampai apa namanya, nggak sampai tanahnya basah. Itu yang sudah saya pernah lakukan, masalahnya begitu. Jadi pagi siram, sore habis maghrib itu jam 7 siram lagi. Supaya kapernya hilang. Kalau basah kan mengurangi gitu. Itu dulu kan tanamanku kan berbarengan juga dengan kaper-kaper yang lain di tempatnya sini. Terus Mas Rohmat, Mas Oki kan. Tapi nyatanya tak siram pagi sore waras. Berarti tergantung air juga ya. Jadi harus nggak apa, misalkan nanam nyiramnya nggak usah sampai ini tanahnya ini basah toh. Ininya aja yang kebasahan. Daunnya kayak untuk membasahi daunnya aja gitu. Jadi kaper-kapernya yang mulai nempel kayak gini tuh dia pergi. Makanya kemarin saya begitu kan, alhamdulillah ya, nyatanya bisa waras banget. Itu malah jadi rezeki itu Pak Kamto. Yang tanaman pertama, walaupun saya numpang pinjam pakai juga tempatnya orang ya. Alhamdulillah ada Pak Tris yang numpangin lahan. Kita berbarengan, boleh dikatakan maju bareng, nanti hasilnya bagi 2 ya gitu. Tapi nggak apa-apa kan. Daun sop udah tak tanam, sawi udah, tapi kena belalang lagi. Cobalah nanti tak cari minta obat sedikit nanti. Terus usahakan disiram terus kayak begini kan, pagi sore. Kalau siang-siang jangan kayak gini. Ini panas kan airnya. Panas malah air di sanyo pun panas. Malah nggak cocok. Tapi ini bagus kok. Maksudnya daripada yang dulu saya konten saya ngonten aja prihatin itu. Apalagi yang punya. Kalau ini kan walaupun kecil-kecil jos teman-teman. Jadi jarang. Sampai nggak tega ya mau ngonten. Iya, takutnya nanti dibilang aduh barang rusak konten terus kan nggak enak. Tapi kan namanya mengabarkan ya itu harus baik dulu, harus terbang. Jadi kayak apa keluhan, kayak apa itu hasil kan. Jadi untuk kedepannya mungkin seperti ini Pak Kamto ya.
apa namanya, nanam jenengan jangan hanya bawang pre. Contohnya cabai itu kan. Ya. Cabai apa pokoknya yang di sini lagi lakunya bagus, itu yang jenengan tanam. Iya. Karena banyak saran dari teman-teman juga di luar sana. Bang, kalau bisa teman-teman di situ nanamnya jangan hanya bawang pre saja. Nah, iya. Kenapa begitu? Nanti ketika bawang pre harganya apa lagi nggak laku ataupun bawang prenya lagi nggak jadi, kayak jenengan kemarin terserang hama itu kan, jadi punya tanaman lain. Iya. Dan juga banyak teman yang bilang kalau bawang pre itu jangan dicampur dengan padi. Maksudnya jangan dekat-dekat sama padi kan. Iya. Karena memang sudah terbukti dulu jenengan dekat padi juga ya. Wah, hilang parah. Begitu saja tanpa Iya. kabar ya. Menghilang tanpa kabar. Nah, terus usahakan kalau ini Ponska ya Pak Kamto. Ya. Ini bukan saya mengajari ya, kita belajar bareng. Jadi Ponska ini nanti malah bagusnya di kocor. Saya yang di tempat Pak Tris itu Ponskanya tak kocor terus. Jadi dia lebih efektif apa lebih cepat terserap gitu. Ya. Karena tanaman bawang pre ini musimnya usianya pendek Pak Kamto. Usia pendek kan. Nah, kalau ditabur begini kan iya kalau ada hujan. Kalau nggak ada hujan kan ini nanti baru disiram baru dia kemakan. Kalau itu yang saya praktekkan ini ya bareng dengan ini ini tabur Ponska. Itu malah yang subur ini yang tak waton tadi malam. Yang itu. Tak waton tadi malam. Tapi dikocor atau gimana? Tak tabur. Oh, tabur. Setelah tak tabur 3 hari tak siram, yang subur malah rumputnya. Mungkin pas musim hujan. Enggak, belum ya, jarang-jarang hujan ini. Yang ini satu bedeng ini ya. Iya. Tapi bagus ini. Itu tadi malam tak watun. Oh, malam-malam watunnya. Ya. Kalau sini yang baru nih Pak ya. Ya. Samping rumah banyak gulut ini. Ada sudah 1 bulan kah? Ya, belum kalau itu. Pertumbuhannya Mas belum ya. Normal. Nah, ini kalau siang dipersiapkan dulu seperti ini ya teman-teman. Nanti kalau sore tinggal starter, langsung nyala, langsung apa namanya, bisa nyiram. Mohon izin ke belakang Pak Kamto ya. Sedikit ya. Kelanjutannya bagaimana yang di belakang ini. Nah, ini lampu untuk apa Pak? Itu lampu dari Bu Hongkong untuk ya kerja malam ini. Oh, untuk penerangan. Ush. Ya malamnya malam sore jam luar biasa. 8 jam 11 lah, 10. Paling kita istirahat. Dari Ibu Hongkong. Terima kasih Ibu yang ada di Hongkong ya, hamba Allah. Mudah-mudahan sehat selalu dan ini sangat bermanfaat untuk Bapak Sukamto ya. Iya. Pengalian kaper kan. Ini ada priok, ini tak kasih air biasanya. Oh, prioknya di situ kasih air. Itu penanggulangan kaper ya. Kalau terbang capek kan jatuh. Nah, jadi kondisinya seperti ini ya teman-teman ya. Ini tetap dilanjut nanti, cuman pelan-pelan. Karena di depan pun perlu garap. Yang sudah ditanam perlu tingkatkan lagi. Apa namanya, dirawat. Seperti itu. Ya. Karena kalau tidak nanti yang udah ditanam bisa menjadi hangus. Kayak data saja hangus ya. Begitu ya. Iya. Jadi Pak Kamto terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya untuk kembali berkompetisi dengan saya. Iya. Intinya tetap semangat. Oke. Tetap mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Pak Kamto. Seperti itu. Ya. Baik teman-teman, mungkin hanya ini saja dulu yang dapat saya kabarkan dari lahan Pak Sukamto Anam ya. Julukannya sekarang Pak Sukamto Anam. Dan buat teman-teman di luar sana, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih sudah menyimak dari saya mengabarkan dari Kalimantan Utara.